Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi ke-9 atau pertemuan ke-9 dari praktikum pembelajaran teknologi dan aplikasi mobile. Jadi pada pertemuan ke-9 ini yang akan dibahas adalah pertama itu ada arsitektur aplikasi Android atau Android App Arsitektur, lalu ada view model, lalu ada data binding, dan live data. Langsung saja ke materi pertama yaitu arsitektur aplikasi Android atau arsitektur Android, di mana di sini pertama itu ada yang apa ya, caution dulu, yaitu pertama hindari solusi jangka pendek atau short term hacks. Di mana pertama itu ada faktor eksternal seperti tenggat waktu yang ketat dapat menyebabkan keputusan buruk tentang desain dan struktur aplikasi. Jadi ini pasti banyak ya dari kita yang apa ya, menyepelekan suatu tugas seperti kelihatan gampang lah, nanti aja mendekati deadline ngerjainnya. Nyatanya itu sebenarnya tidak baik untuk apa ya, dipraktekkan ya, karena ya mengerjakan mepet deadline itu emang membuat kita terpacu untuk mengerjakan, namun dalam beberapa case seperti misalnya saat kita membuat suatu project itu membuat terpacu, namun hasilnya itu juga itu akan ya sekedar jadi aja gitu. Seperti kita tidak bisa apa ya, mendesain project itu mau seperti apa ataupun apa ya, menambahkan hal-hal unik lainnya ke dalam project atau tugas kita gitu. Karena sebenarnya saya sendiri sebagai asdos ya, melihat tugas-tugas kalian itu, saya senang jika kalian itu apa ya, mengekspresikan diri kalian gitu dengan cara setiap tugas kalian itu ada desain tambahan yang tidak kami minta, namun kalian apa ya, inisiatif gitu menambahkan desainnya itu. Saya sangat senang sebenarnya. Terkhusus di kelas D itu saya senang juga kalau lihat apa ya, desain-desain anak kelas D itu kalau misalnya ada penambahan gitu. Itu sebenarnya kalau di kelas saya itu ada penambahan poin itu sedikit apa ya, sneak peek saja. Lalu yang kedua itu adalah keputusan tersebut memiliki konsekuensi untuk pekerjaan di masa depan, atau aplikasi bisa lebih sulit untuk di-maintain atau diperbaiki dalam jangka panjang. Yap, eh, jika arsitektur aplikasi Android yang sedang kita buat itu tidak sesuai dengan standar ya, maka bisa menyulitkan kita di masa depan saat kita akan memperbaiki maupun akan mengupdate aplikasi yang atau project yang sedang kita buat. Lalu selanjutnya itu adalah perlu menyeimbangkan antara pengiriman tepat waktu dan beban maintenance di masa depan juga. Nah, kira-kira contohnya apa aja sih dari short term hacks ini? Pertama, itu adalah menyesuaikan aplikasi untuk perangkat tertentu. Nah, sebisa mungkin dalam membuat suatu proyek itu memperhatikan minimum Android ini versionnya sama API-nya yang sesuai. Di mana semakin minimum Android itu kecil, itu tentu semakin banyak pengguna yang bisa menginstal aplikasinya nantinya ya, atau menjalankan aplikasinya. Karena ya semakin ini apa, minimum Android yang dibutuhkan itu semakin kecil gitu kan. Karena ya sekarang saja Android sudah sampai Android 15. Misalnya kita pakai Android yaitu minimum adalah Android 7, maka dari Android 7 hingga Android 15 pengguna bisa menginstal atau menjalankan aplikasi tersebut. Tentu target pasar akan lebih banyak juga kan ya. Lalu yang kedua itu adalah menyalin dan menempelkan kode ke dalam file secara langsung dan sembarangan atau secara membabi buta. Nah, ini sebenarnya worst case ya, atau contoh yang buruk, karena selain kita tidak dapat memahami kodenya secara perlahan, kita juga jadi bisa kesulitan gitu dalam memperbaiki kode tersebut. Lalu selanjutnya adalah menempatkan semua logika bisnis di activity file. Nah, ini salah juga ya, karena
Activity file itu digunakan untuk apa? UI controller atau sebagai kontrol untuk semua file-file yang ada di project tersebut. Jadi sebagai perantara. Sehingga kalau misalnya kalian apa ya, menambahkan file-file tambahan yang seharusnya ada di file yang lain, namun dimasukkan kodenya di activity file, maka itu akan memperberat proses running suatu aplikasi atau suatu project. Lalu selanjutnya dan terakhir adalah menulis secara hardcode string yang ditampilkan kepada pengguna dalam kode. Nah, ya ini biasanya sering terjadi, saya juga terkadang begitu. Itu hardcore hardcode string adalah contohnya itu misal kalian menggunakan text view. Text view kan di situ ada ini ya, baris teks dan bisa masukkan teks itu. Nah, itu jika kalian tidak memasukkan teks tersebut ke dalam string atau menggunakan string, itu dikatakan sebagai hardcode string. Karena yang benar adalah semua inputan teks yang ada di project itu harusnya semuanya itu dikumpulkan ke dalam satu tempat, yaitu ada di file string.xml. Lalu next, nah mengapa arsitektur aplikasi yang baik itu penting? Pertama, itu untuk menentukan dengan jelas di mana logika bisnis tertentu seharusnya berada. Ya, semua file yang ada di project Android itu memiliki logika bisnisnya masing-masing. Sehingga jika kalian apa ya, tidak menempatkannya secara tepat, itu tentu akan membuat uh, agak ribet gitu dalam memahami keseluruhan project tersebut. Lalu yang kedua itu memudahkan kolaborasi antar developer. Nah, jika nanti di dunia kerja kalian nanti apa ya, mengoding, membuat suatu project Android, dan pasti itu akan ada kolaborasi antar developer ya. Nah, itu jika arsitektur aplikasinya itu baik, itu akan mempermudah dalam kolaborasi. Karena ya, apa ya, masing-masing antar kalian developer itu paham gitu, apa yang sudah dikerjakan, habis itu kira-kira kurangnya apa gitu, kan lebih mempermudah. Lalu yang ketiga itu membuat kode Anda lebih mudah untuk dites. Ya, testing itu terkadang kan ada bug atau ada error. Nah, jika arsitektur aplikasinya itu baik, maka pengetesan itu akan berjalan dengan lancar dan bug itu mudah untuk diperbaiki, ditemukan dan diperbaiki. Walaupun memang uh, sudah ada ini ya, fitur terminal itu yang dapat mengetahui bug-nya itu ada di mana atau error ada di mana. Namun akan lebih mudah lagi jika ya itu tadi arsitektur aplikasi itu baik atau sesuai standarnya. Lalu yang selanjutnya tadi memudahkan Anda memanfaatkan solusi yang sudah ada. Lalu yang terakhir adalah menghemat waktu dan meminimalkan beban tambahan yang harus diperbaiki nanti. Yap, itu tadi masih satu itu ya, ruang lingkup di mana jika menggunakan standarnya, itu maka akan menghemat waktu untuk memperbaiki kesalahan. Lalu selanjutnya itu Android Jetpack. Android Jetpack adalah library Android yang mengintegrasikan best practice dan menyediakan backward compatibility dalam aplikasi Android Studio. Nah, Jetpack sendiri itu mencakup library dalam paket atau package Android X. Nah, Android X. Itu adalah ya library ya yang bisa kalian panggil untuk memanggil suatu function ataupun class ya yang kalian butuhkan untuk project kalian. Ya misalnya kayak impor, impor apa itu kan ada Android X. Nah, lalu selanjutnya itu ada pemisahan kepentingan atau
separation of concern. Dimana di sini tentu yang pertama itu ada UI controller berupa activity ataupun fragment, di mana dia yang mengatur UI-nya. Lalu ada REST atau layout untuk mengatur ya tampilannya XML ya dalam semua halaman untuk semua halaman. Lalu ada view model yang sebagai perantara antara view dan model, di mana view model ini dapat mengandung live data, di mana live data itu diambil dari data layer. Lalu ada komponen arsitektur. Nah, sini pola desain arsitektur aplikasi Android itu ada banyak macam. Contohnya itu ada MVVM atau model view view model dan MVI atau model view intent, yang dimana semua pola desain arsitektur tersebut memberikan template dasar untuk struktur suatu aplikasi. Jadi bisa kalian menggunakan MVVM ataupun MVI ataupun yang lain untuk membuat suatu aplikasi atau dasar untuk membuat suatu aplikasi tersebut. Lalu ada komponen arsitektur Jetpack membantu merancang aplikasi yang tangguh, dapat diuji dan mudah dipelihara. Dan jika kalian ingin memperdalam materi tentang MVVM dan MVI, bisa langsung cek video yang telah dicantumkan di bawahnya, di mana di situ ada 2 video ya. Bisa langsung kalian cek saja. Next itu ada view model, di mana fungsi untuk view model ini adalah menyiapkan data untuk UI. Dalam artian lain yaitu sebagai penghubung antara model dan view, sehingga view tidak langsung berkomunikasi dengan model. Aturannya sendiri, yang pertama, tidak boleh mereferensikan activity, fragment, atau view dalam hierarki tampilan. Yang kedua adalah terikat pada life cycle yang dimiliki oleh activity dan fragment. Lalu yang ketiga, itulah memungkinkan data bertahan melewati perubahan konfigurasi. Dan yang terakhir adalah bertahan selama scope masih aktif. Ya. View model ini dia apa ya? Aktif saat suatu scope itu masih aktif juga. Life cycle itu seperti ini, di mana di sini ada ya, beberapa tahapan, yaitu pertama activity created, lalu activity rotated, lalu finish dan finished. Di mana activity created ya activity dibangun atau mulai dijalankan projectnya. Mana itu ada on create, lalu on start, lalu on resum. Lalu setelah project dijalankan dan berjalan, maka terkadang sini kita mengambil contoh itu activity rotated, atau contoh sederhananya adalah misalnya kita sedang menggunakan suatu browser, uh, defaultnya kan ya ini ya, vertikal. Namun saat kita merotate website tersebut, ya web browser tersebut menjadi horizontal, tentu itu akan ada jeda beberapa detik. Walaupun terkadang tidak terlihat, namun itu ada jeda antara perubahan dari vertikal ke horizontal. Nah, situlah terjadi adanya on pause, on stop, ataupun on destroy, lalu setelah itu baru di on click lagi, on start dan on resume. Nah, terkadang view model akan menangkap seperti ini, bisa langsung apa dari bentuk vertikalnya itu bisa langsung ke bentuk horizontalnya. Namun ada juga yang kadang crash yang menyebabkan force close aplikasinya. Lalu yang kedua itu menyebabkan freeze yang cukup lama ataupun menyebabkan restart. Sehingga apa yang telah kita buka tadi itu jadi ke restart gitu. Jadi ke halaman awalnya lagi. Lalu setelah rotate pasti akan ada finish, yaitu tadi yaitu ada on pause, on stop, lalu on destroy, lalu ada finish, yaitu selesai semua pekerjaan atau activity. Jadi step aktivitas tadi itu view model scope itu dia akan berjalan dan baru akan dibersihkan saat sudah finish semua, atau di sini menggunakan function itu on clear.
Lalu di sini kita langsung aja kita implementasi view model. Ya sebenarnya kalian dalam uh, materi-materi sebelumnya itu pasti sudah menerapkan view model. Namun di sini mungkin apa ya? Saya akan mencontohkannya yang sederhana itu membuat apa ya? Bukan aplikasi sih, project sederhana seperti ini, di mana hanya menambah-nambah angka saja. Di mana di sini untuk membuat project bisa gunakan project Anda sebelumnya atau buat project baru dengan pilih main menu pada Android Studio-nya, lalu pilih new, lalu new project, dan pilih yang empty views activity. Lalu pada activity main.xml buat tampilan seperti berikut ini. Jadi, main menu ini, lalu pada file ini kalian klik new, lalu new project, dan pilih yang empty view activities. Mengapa ini? Karena mempermudah kalian, karena jika kalian memilih ini, itu sudah ada activity underscore main.xml-nya dan juga ada main activity.kt-nya atau .kotlin. Lalu ini setelah bebas kalian mau namain apa. Dan di sini language itu Kotlin ya. Untuk minimum SDK, nah ini yang saya sebutkan tadi itu bahwa semakin lama Android minimum Android yang kalian pakai itu akan semakin besar scope kalian dalam menjangkau pasarnya itu, target usernya itu dalam membuat project tersebut. Karena ini ya, sekarang itu udah Android 15. Nah, Android 15 nih dengan API 35. Lalu di sini biarkan saja recommended-nya, lalu finish. Dan di sini tentu kalian pertama akan disambut dengan main activity yang masih normalnya adalah seperti ini ya, yang ada view compact-nya ini. Ini. Nah, ini langsung saja ditutup saja atau dihapus boleh, terserah kalian. Lalu di sini kita ke ini ya, activity underscore main.xml. Buat tampilan seperti ini. Nih, mana di sini ada isinya tuh ada main ini, lalu ada constraint layout, di mana constraint layout ini ada button, lalu ada text view dan text view lagi. Text view yang pertama itu untuk ini judulnya, lalu text view kedua ini untuk numberingnya atau numbernya, dan button ya untuk buttonnya. Di mana di sini seperti yang telah saya sebutkan tadi itu menggunakan string ya. Nih untuk step ininya. Jadi untuk upname ini kan bawaan. Jadi yang ditambah itu 3 ini, mana ada button text untuk text pada button, lalu title text untuk text pada title-nya, lalu number untuk bagian number tadi. Nih. Lalu setelah kalian buat ya seperti itu, jangan lupa juga untuk menambahkan constraint ya, seperti ini ya, supaya tidak error kodenya. Karena jika kalian langsung mengimportnya ini langsung misalnya button masukin ke ini komponen tree-nya, itu constraint itu tidak ikut gitu atau belum dideklarasikan. Maka di sini kalian tulis secara manual bisa supaya tidak error kodenya. Lalu next itu adalah jika sudah tadi membuat pada activity underscore main.xml, itu kalian buat package baru dengan klik kanan pada folder Kotlin plus Java, lalu pilih new, lalu pilih package, dan beri nama view model. Pada di sini Kotlin plus Java, klik kanan, new, lalu Kotlin package dulu ini, package. Nah, ini new package ya. Namain view model. Karena di sini sudah ada, jadi tidak perlu lagi saya. Lalu setelah bikin view model pada sini, buat kelas Kotlin baru dengan klik kanan pada package view model tadi yang baru dibuat,
lalu pilih New, pilih Kotlin class or file, lalu pilih class dan beri nama main activity model. Jadi pada package view model ini tadi, klik kanan, New, lalu pilih yang Kotlin class or file ini. Lalu pilih yang class, dan ketikkan itu tadi main activity view model. Lalu klik enter, maka akan kosongan, sebenarnya kosongannya seperti ini. Ini tidak ada ini sebenarnya. Nah, ini juga tidak ada. Nah, di sini tugas kalian adalah menambahkan ini semua. Menambahkan var number sama dengan 0, function add number, buka kurung, number increase, lalu tutup kurung, awal, dan tambahkan import ini. Ini. Lalu setelah itu, setelah selesai, pindah ke main activity.kt dan ketikkan kode berikut ini. Ya, di mana tadi itu. Untuk defaultnya tadi dihapus saja. Yang ini dihapus saja. Karena memang tidak terpakai di sini. Langsung saja ketikkan binding underscore ini. Nah, di sini sebenarnya kalian juga sudah belajar binding di awal ini. Namun untuk selengkapnya nanti akan dijelaskan oleh Kak Fajar. Dimana di sini bagian ini ya, bagian atas ini jangan lupa ditambahkan lifecycle owner karena sebagai apa ya? Ini pemerjelas atau penjelas bahwa owner dari lifecycle ini adalah main activity.kt ini. Karena ini activity main.xml ini kan atau view model ini kan dia lifecycle berupa lifecycle ini. Android X titik lifecycle. Library lifecycle. Lalu setelah itu implementasinya selanjutnya adalah import ininya, library-nya. Jadi sini di bagian import kalian klik. Nah, di sini kalian tambahkan ya, 4 ini dan 3 bawaan ini, 2 ini itu bisa kalian hapus, 2 bawaan dan 1 bawaan ini bisa kalian hapus. Jadi seperti ini. Kalian cukup menambahkan 4 ini saja. Sesuai yang ditambahkan baru di kodenya, yaitu ada lifecycle owner, ada view model provider, lalu ada activity main binding, lalu ada main activity view model. Nah, tambahannya itu tadi, itu string. Nah, setelah itu semua udah selesai seperti itu, maka bisa kalian jalankan atau running aplikasinya. Nah, jadi akan seperti ini. Ini backgroundnya hitam ya. Sebenarnya putih. Ya, tergantung kalian. Kayaknya apa ya? Kalau di sini saya menggunakan dark mode. Bentar saya rubah dulu. Nah, kalau kalian nggak pilih dark mode atau bawaannya itu white, maka akan seperti ini. Mana ada title-nya itu hit the button, lalu ada angkanya, dan angka ini akan bertambah sesuai dengan ini fungsinya di main activity view model. Dimana ini tadi function add number, number akan increase, number plus plus. Dimana var number itu dimulai dari 0, dimana kita klik satu, ini akan bertambah satu, klik lagi, akan bertambah satu lagi, dan seterusnya. Dan disinilah gunanya main activity view model. Dimana sebenarnya jika tidak menggunakan activity view model ini, saat kita rotate seperti ini kan jadi seperti ini. Sebenarnya angkanya itu tidak akan ini ya tetap 6 ya, namun akan 0.
karena ya itu tadi terjadinya restart aplikasinya atau apa ya fungsinya itu tidak dibawa sampai saat aplikasi itu berada di siklus ini activity rotated. Nah, dia kan akan pause, lalu stop, lalu destroy, lalu baru dia create ulang. Maka hasilnya akan nol lagi. Untuk contohnya nanti akan saya tampilkan itu di video. Okay, so let's convert that to string. And that's basically it. So as simple as it can be. So now when we run this on our smartphone, as you can see, when we press add, as you can see, the text view is changing. But when we rotate our device, this value is gone. And we need to again add those values. But when we rotate again, as you can see, we need to start over. So that's a bad UI experience. So in order to fix that, we need to create a viewModel class. And we're going to reference our number variable from our viewModel now. So all our codes for increasing that number are now in a viewModel, and in our main activity class we just have our UI implementation for button on-click listener and for changing the text. So now let's add those numbers. Let's rotate our screen, and as you can see, we can see 0, but when we press add, it will continue to increase from number 3, and now it will continue to increase from number 4. So everything works fine. We just need to set the text inside our onCreate method. So now let's head over to our main activity and let's fix that. So here above our button onClick listener, we need to copy and paste this set text method. Okay, and now we're going to run our application again, and you will see that everything will work fine. So let's open the application and let's increase the number. So when we rotate our device, as you can see, the value stays the same, and when we rotate again, it never loses its value. So that's how our viewModel is able to save our data in all activity lifecycle callbacks. Saat kalian ini ya, apa, belum mendeklarasikan main activity view modelnya itu, maka akan jika di rotate itu akan 0 kembali. Begitu juga dengan setelah di rotate kembali itu akan ya 0 juga jika kalian sudah menambahkan apa ya. Namun jika kalian sudah menambahkan view model itu bisa di apa ya, tetapkan gitu bahwa mau rotate berapa kali pun jika emang sudah ada function yang berjalan, maka itu akan dipertahankan functionnya. Mau dikembaliin juga, dia akan tetap angkanya. Begitu. Ya begitulah contoh simpelnya view model ini ya. Untuk materi selanjutnya itu bagian data binding dan like data akan dijelaskan oleh Kak Fajar. Jadi sekian dari saya, terima kasih telah menyimak sampai habis, dan mohon maaf bila apa ya, penyampaian saya itu agak berbelit ya, atau sedikit tidak mudah dicerna, atau mungkin tidak mudah dicerna. Nanti akan saya ini cantumkan link penjelasan lebih mudahnya, namun dia lagi-lagi itu dalam bahasa Inggris. Jadi ya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuk ke bagian C, yaitu data binding, guys. Nah, data binding itu apa? Data binding ini adalah semacam library gitu ya, library Android yang memungkinkan kamu untuk menghubungkan UI. Nah, UI itu kan berbentuk XML ya, layout XML. Nah, nanti UI dari XML layout ini dapat berhubungan langsung dengan view model atau model gitu. Atau kita sebut dengan data tadi ya. Nah, di sini kita ada dua perbandingan ya. Ada dengan tanpa data binding, ada dengan data binding. Nah, di sini ya, tanpa data binding ini harus melalui 3 alur atau 3 proses, guys. Nah, yang pertama itu ada view model ya. Kita bikin modelnya terlebih dahulu dalam bentuk Kotlin atau segala macamnya gitu ya. Kita bikin model atau view model. Nah, view modelnya harus berinteraksi dulu terhadap UI controller. Nah, dari UI controller ini dalam bentuk activity ya, baru dia berkomunikasi dengan views atau layout XML-nya. Nah, terjadi 3 proses alur di sini ya. Nah, tapi ada bedanya dengan data binding ya. Dengan data binding, view model ini langsung berinteraksi dengan
XML layout-nya. Nah, di sini mungkin kita akan manfaatnya yaitu mungkin mengurangi kode-kode boilerplate, kode-kode berlebihan itu ya, kode-kode yang tidak berguna. Nah, dengan data binding ini mungkin kita bakal mempersingkat kode-kode yang kita tulis gitu. Mengurangi kode macam view by ID kan itu banyak sekali ya. Nah, dengan adanya data binding ini, mungkin pembuatan kode melalui data itu disingkat gitu. Nah, ini adalah bentuk contoh codingannya, data binding pada XML ya. Mungkin dalam prosesnya, dalam file layout XML nanti, mungkin saya kasih contoh nanti ya. Nah, dalam layoutnya nih, di sini kita bakal mendefinisikan datanya tadi, data, view model, dan path-nya ini ya, example ini. Lanjut, nah, di sini melampirkan view model ke data binding. Begini mungkin contoh kodenya. Menggunakan view model dari data binding pada activity main. Begini caranya. Terus view model dan data binding. Ini mungkin cara penggabungan view model dan data binding dalam main kelasnya ya ini ya. Nah, lanjut ya ke bagian D yaitu live data. Nah, live data ini mungkin adalah kelas ya, ada kelas data observable dan berbasis life cycle gitu, life cycle aware. Nah, artinya di sini UI-nya hanya akan mendapatkan update saat life cycle-nya aktif gitu. Misalnya dalam feature ada on start, misal ada button on start, button on resume. Nah, nanti secara tidak langsung live data ini bakal aware gitu, bakal observe dan akan update apabila terjadi perubahan data gitu. Di sini kalian bisa lihat diagram-diagram pola desain servernya. Ini untuk bagaimana tata kelola atau tata caranya ya observer ini bekerja gitu. Terus live data adalah, nah sini penjelasan lebih lanjut ya, live data adalah penyimpanan data yang sadar terhadap cycle dan dapat diamati. Nah, mungkin secara singkatnya ini adalah semacam apabila ada data terbaru nanti dia akan mengupdate gitu langsung di UI-nya gitu. Secara tidak langsung atau secara singkat aja gitu. Kita memahami mengenai live data ini. Mungkin nah sini penggunaan live data pada view model itu begini ya. Nah, mungkin kita coba langsung kali ya ke praktikumnya. Jadi di sini kita buka Android Studio. Nah, di Android Studio kita bikin file baru. Ini project ya. Di empty activity, next. Nah, di sini basing kalian ya ngasih file projectnya apa. Namanya mungkin apa ya. Pertemuan berapa sekarang? Pertemuan 9 ya. Pertemuan 9. Pertemuan 9. 9. Di sini kita ikutin default aja ya, finish. Mungkin proses Gradle mungkin saya skip aja bentar ya. Nah, lanjut ya. Proses Gradle-nya kan udah kelar. Nah, di sini kita pikirin dulu kita mau bikin apa ya untuk implementasinya. Nah, mungkin di sini saya akan membuat semacam laporan nilai ya. Di mana laporan nilai ini memiliki 4 parameter, yaitu pertama itu ada nama terus ada skor, terus ada grade, terus ada semacam parameter boolean gitu. Dia ini lulus apa enggak. Nanti kita kasih batasan nilai semacam 70. Kalau di atas 70 dia lolos, di bawah 70 dia fail. Nah, mungkin semacam seperti itu aja kali ya. Nah, langkah pertama yang pasti itu kita harus bikin modelnya dulu guys. Nah, modelnya itu kita bikin di dalam file utama ya. New di kelas Kotlin ini. Kita bikin nama filenya itu student
student apa ini? Student adalah student file. Nah, di dalam file kita sudah bikin filenya. Pertama kita bikin ini ya, data class student. Nah, kita bikin dia ini mau berapa properti gitu. Nah, di sini ada properti tadi ya, saya bilang ya. Ada properti nama, file name, string ya, string koma, terus ada variable score, score dengan variable integer ya. Nah, di sini kan udah ya, udah bikin data kelasnya. Yang kedua tuh kita bakal bikin fungsi ya, fungsi kali ya, fungsi di mana fungsi ini menyimpan grade gitu. Nanti 90 ini dalam berarti A gitu, 80 B gitu. Nah, berarti fun get grade string, nah, nilainya harus string ya, variable string, return when of skornya berapa ya, skornya mungkin 90 itu A kali ya, 90 A gitu. Kita berarti 3. Nah, ini else aja, else D gitu. Nah, skor 90 80 ini B gitu. Ini C. Nah, batas C-nya tuh mungkin set aja 70 lah ya. C 70. Nah, sini kita kan udah bikin fungsi get grade-nya. Nah, hal yang kedua yang kita bikin itu fungsi buat menampung dia nih lolos sih, space or no gitu. Jadi dia nih kita pasang parameter bolehan, dia nih lulus nggak di atas 70 berarti lulus, di bawah 70 berarti gagal atau fail. Nah, jadi kita pasang fungsi atau metode ya, metode is space. Nah, kita pakai variabel boolean ya, boolean, terus dia akan nge-return skornya itu di atas, harusnya di atas 70 aja ya, di atas 70. Nah, kira-kira begini ya model yang kita bikin, yang dimana di sini punya 2 properties, yaitu nama dan skor, dan 2 metode ya, yaitu metode getGrade menyimpan grade A, B, C dalam bentuk integer tadi ya, 90, 80, 70. Terus metode boolean atau space, nanti dia akan nge-return nilai apabila di atas 70 dia lolos gitu. Kalau di bawah 70 dia gagal. Nah, langkah selanjutnya mungkin kita bisa bikin file XML aja lah, file XML-nya dulu ya. Kita neo, terus bikin XML-nya, layout XML-nya. Nah, di sini kita bebas ngasih nama apa, bikin activity ya, activity. Nah, ini kan udah kelar. Nah, hal pertama tadi ya, sesuai yang ada di modul, kita ingat-ingat guys. Nah, di modul ini, di modul cara mendeklarasikan data binding itu, kita harus ngasih layoutnya sini. Data, terus layout dalam pemukusnya gitu. Baru kita deklarasikan model yang sudah kita bikin tadi dan add foldernya. Oh iya ya. Oh iya ya guys ya. Ya teman-teman, sebenarnya sebelum kita ini mendeklarasikan ini mungkin kita harus, saya lupa ya. Nah, di modul app ini kita harus nge-feature ini ya dulu. Apa sih namanya?
pluginnya dulu ya. Nah, kita harus ngemasukin data bindingnya terlebih dahulu, guys. Kita set ke true. Nah, nanti kalau nggak dikonfigurasi di modul app-nya, nanti data binding nggak bisa kalian akses, guys. Nah, data bindingnya, terus apalagi ya? Nah, karena kita bakal ngimplementasi independensinya juga ya. Library dari live data sama library sama vModel kita harus masukin juga, guys. Implementation, sorry ya, lupa. Terus Android X dot life cycle. Nah, ini live data ya. Implementation Android X dot life cycle. Ini vModel. Nah, kan kita udah sebar. Oke, ada versi katalognya ya. Kita replace aja langsung, guys. Biar lebih enak dilihatnya. Terus, nah, kita sync dulu ya. Jangan lupa untuk menambahkan ini ya, feature data bindingnya ini, biar data bindingnya aktif dan dapat dikonfigurasi dalam project kalian. Nah, sama nambahin library buat live data sama vModelnya. Sabar dalam proses Gradle ya. Kita bisa masuk lagi ke activity XML ini. Nah, sesuai yang sudah ada dalam modul ya, kita harus masukin data bindingnya ke dalam file XML ini. Caranya gimana? Nah, caranya sesuai yang ada di modul. Layout, ya, kita masukin ke layout. Nah, di layout ini, kalian harus masukin yang namanya data. Terus, ngelag banget, cok. Data, terus kasih variable. Nah, di dalam variable ini harus sesuai dengan data kelas yang kita ambil, yang sudah kita buat ya. Nah, karena data kelasnya student, kalian harus menampilkan nama variabelnya juga harus student. Student berarti. Nah, di sini kita panggil path-nya atau foldernya itu berada pada example pertemuan 9 dan student. Nah, di sini kira-kira. Nah, di sini berarti variable studentnya atau data atau view model tadi udah kita ambil kita tarik ke dalam file XML ini. Nah, mungkin langkah selanjutnya kita bisa bikin layoutnya ya, tampilan UI-nya. Ini kenapa merah ini? Oh, ini. Oke. Kayaknya ini harus, kalau pembungkus layout ya, linear layout harus berada di dalam layout. Kalau di luar, berarti dia bakal error kayak gini. Harusnya gitu ya. Jadi kita pindahin linear layout ini ke dalam. Nah, ke dalam pembungkus layoutnya. Nah, di sini kemarin kita atur ya. Android orientation kita atur vertikal, tulisannya nanti bakal vertikal ke bawah gitu ya. Bentuk-bentuk UI-nya. Terus vertikal mungkin apa lagi ya? Padding ya. Paddingnya 20 dp. Terus graffiti ya. Kita taruh tulisan ini dalam bentuk center. Nah, tutup, jangan lupa. Setelah tutup, kita harus bikin text view. Nah, text view-nya ini harus punya 4 parameter tadi ya. Kita ngambil nama, score, terus get grade ini sama space. Nah, jadi baru kita implementasiin. Sini kita bikin text view.
content, terus Android text. Nah, di sini ya kita kasih annotation dan kita bakal ambil parameter nama tadi ke dalam file XML ini. Nah, di sini kita kasih nama name. Name terus plus student harus huruf gede ya, student dot name. Nah, student dot name kita tutup kurung lagi ya. Nah, di sini kita sudah implementasiin nama ya, nama nanti akan berisi student name yang bakal kita deklarasiin di dalam file main activity ini. Nah, lanjut kita bikin Android text size-nya mungkin 18 SP. Terus sesuaiin aja ya sama kreasi kalian. Terus kita kasih margin ya di bawah berarti 10 dp. Kita kasih jarak ke bawahnya 10. Terus tutup ya, kurung. Lanjut kita bikin text view baru gitu. Text view-nya kan ada 4 tadi ya. Tuh 4. 1, 2. Oh, sebentar. 3, 4. Nah, sini ada 4. Kita ganti aja, tinggal ganti. Ini name harusnya kan berarti ini harusnya score. Score nih student.score. Nah, ini berarti grade. Ini student.grade. Grade. Nah, di bawah ini berarti ini space ya. Berarti ini status buat dia nih pass atau failed gitu. Berarti di sini kita ubah sedikit ya. Name student, nah, dia student.paste tanda tanya ya. Tanya paste. Nah, bakal dia kalau nilai di atas 70 dia bakal nampilin paste. Kalau di bawah 70 dia bakal menampilin failed. File gitu ya. Nah, terus selanjutnya text size kita kasih dekor lah dikit ya. Android text style mana text style. Nah, bold ya, sedikit bold. Terus ukurannya kita pergede ya. 2 ya. 2 dp. 2 SP maksudnya. Terus layout margin 10 bener lah. Nah, mungkin kira-kira kayak gini aja tampilan UI-nya nanti yang bakal muncul di dalam emulator yang bakal kalian jalanin gitu. Nah, nanti bakal kalau kalian ngeset data namanya tuh misalnya Silpi, skornya 80. Nanti dia akan nge-grade-nya berarti 80 tuh B. Nah, dia bakal student pace-nya ini 80 tuh berarti di atas 70 kan. Berarti ini bakal keluar index pace ini. Nah, langkah selanjutnya mungkin kita bakal modifikasi tampilan codingan dalam main activity ini ya. Nah, mungkin di sini ini harusnya nih nggak kepake ya. Di enable, kita hapus. Nah, ini composable juga kita hapus juga ya. Nah, kita pakai XML
XML natif atau asli. Nah, di sini kalian mungkin kita harus ngedeklarasiin data bindingnya dulu ya, pertama kali ya. Nah, gimana caranya? Mungkin sini kita langsung ke buat variable bindingnya, file binding, terus set activity binding. Nanti harusnya dia bakal activity binding, terus ini udah ke-import. Oh ya, nanti dia bakal nge-import sendiri ya library-nya, library yang kita butuhin. Nah, berarti kalau kita nge-import activity binding dalam main activity-nya, nanti berarti kelas Kotlin untuk main activity ini sudah diintegrasi, berarti activity binding-nya udah aktif itu. Tapi jangan lupa harus ada data binding, oh data binding, mana ya? Mana dia? Nah, ini data binding util. Fungsinya buat apa? Biar data bindingnya aktif gitu. Set content view. Terus dalam set content ini kita bakal ngaktifin layout yang bakal kita pakai gitu buat aktivitas ini layout.activity ya. Nah, ini sesuaiin dengan nama file dari activity.xml kalian. Nah, kalau namanya tuh nilai, kasih nilai sini. Nah, biar dia ngambil atau ngeluarin UI dari activity ini. Nah, lanjut. Setelah kita bikin file bindingnya, variable binding, kita bikin variable buat student tadi. Kita set data tadi, kita ambil parameternya, berarti ada dua properties ya, ada nama dan skor. Nah, kita deklarasiin di dalam ini file terus student. Nah, ada nama tadi ya, namanya mungkin apa ya, Sylvie, koma, jangan lupa koma ya. Terus skornya mungkin berapa? 70 kali. Atau di bawah dulu lah ya, 20 ya, 20. Nah, sekarang kita ngeset atau ngedefault atau nge-init data studentnya tuh berapa, nama, skornya berapa. Kita harus ngeset datanya untuk ke binding, berarti binding dot student. Nah, student sama dengan student. Nah, setelah kita set data binding dan studentnya, nanti berarti sudah siap dijalankan gitu. Nah, mana device manajernya kita aktifin dulu. Nah, tinggal di running ya. First running mungkin saya skip, karena lama biasanya ini. Nah, kita lanjut ya. Proses Gradle udah kelar ya. Dan error ya. Kenapa errornya ini? Layout must be terminated by matching. Udah, klik belum sih? Udah ya. Nah, jadi error guys, sabar. Oh iya, berarti ini self closing ya. Berarti ini harus nggak boleh guys. Nah, karena ini ada pemukusnya ini tadi, berarti dia bakal self closing buat linear layout. Padahal text view-nya masih ada di luar. Nah, berarti solusinya kita hapus biar text view-nya berada dalam bungkus linear layout ini. Ya mungkin kita coba running lagi ya. Nah, jadi gitu guys. Jadi kita pahami lagi ya konsep dari
konsep dari data binding itu sendiri ya. Bisa dilihat ya, kalau kita ngebikin codingan dengan data, tapi tidak menggunakan data binding, berarti itu terlalu banyak proses. Jadi, kalau tanpa data binding, berarti kita harus melalui 3 proses tadi ya. Pertama itu ada view model. Nah, di view model yang sudah kita bikin tadi, berarti harus melalui UI controller terlebih dahulu, semacam activity atau fragment. Nah, di dalam activity atau fragment tadi, baru disalurkan ke dalam file XML-nya. Beda dengan ini ya, menggunakan data binding, view model itu langsung berinteraksi dengan XML. Jadi, kita dapat mengurangi kode boilerplate ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini nama CV skor 20, grade D, dan ini violet ya. Nah, berarti kalau kita ubah 20 ini skornya ke 80, harusnya ini paste ya. Nah, jadi gitu ya konsep data binding ya. Begini, berarti paste ya. Nah, kira-kira begitu. Pengimplementasian data binding di dalam Android atau Kotlin. Nah, selanjutnya mungkin kita akan ngedemoin mengenai live data ya. Nah, untuk live data ini gimana ya? Live data project. Nah, di dalam live data tadi kita bisa bikin, nah di sini kita bisa bikin button baru sih. Nah, dalam button baru ini mungkin dia bakal menyimpan sebuah input itu masukkan nilai. Nah, konsep dari live data itu sendiri kan dia bakal ngerubah nilai sesuai dengan perubahan nilai gitu. Jadi kalau ada perubahan nilai, UI-nya itu bakal ngerubah secara langsung gitu. Nah, di sini nanti kita bikin button di bawah ini. Tapi sebelum itu, kita bakal ngebikin satu kelas lagi, di mana kelasnya namanya score score view, score view aja, score view ya, file. Nah, di dalam score view ini, mungkin kita bakal ngeimplementasiin live datanya ya. Nah, kita bikin dulu kelasnya, kelas score view. Nah, kita deklarasiin view model di sini, view model. Terus kurung ya, parameternya kita kosongin aja. Terus kita set nilainya ke private, biar data ini tidak dapat diubah di luar view model ini atau dalam score view ini. View all student ya, student mutable. Kita pakai konsep mutable di sini ya. Mutable live data. Nah, mutable live data ini kan fungsinya buat ngerubah data tadi ya. Misalnya nanti saya deklarasiin default datanya 30. Nah, dalam mutable live data ini kalau kita ubah nilainya nanti bisa gitu. Ini student terus kurung mungkin parameter kosong aja ya. Terus kita bikin variable student live data ya. Nah, di sini kita implementasiin datanya. Live data student sama dengan student tadi. Nah, kita mengimplementasikan live datanya. Jika terjadi perubahan data, maka dari score view ini atau model ini ya kita akan mengimplementasikan lagi ya ke dalam activity.xml. Nah, nanti kalau ada perubahan data default di sini, kita ngasih default data di sini, nanti di activity.xml ini bakal bakal berubah langsung gitu loh. Jadi segala perubahan data itu diatur dalam score view ini gitu. Nah, sudah itu kita bakal
nge-init ya, nge-init datanya datanya mau kayak apa. Nah, kita mau ngeset data defaultnya tuh misalnya student.value dengan student ya, student shoot, terus kita kasih namanya. Nah, di sini kita nge-default datanya. Berarti namanya mungkin tadi Sylvie ya, Sylvie kita pakai data tadi aja ya. Koma skornya kita ubahlah 20 gitu. Nah, di sini default datanya ada di sini gitu, bukan di dalam main activity ini lagi. Nanti kita bakal modifikasi lagi main activity ini biar sesuai dengan konsep live data yang bakal kita demoin. Nah, di sini lanjut ya di score view.kt. Setelah kita nge-init datanya, kita bakal bikin fungsinya itu fungsi update score, new score, dimana parameter new score ini bakal bernilai integer gitu. Nah, di sini student.value ya, isinya tuh student.value dot copy di score dengan new score tadi. Nah, di sini dia bakal nge-update score. Nanti kan kita di activity.xml ini kan saya bilang tadi ya bakal mengimplementasiin button. Nah, button ini bakal ngambil nilai dari update score ini, update score ini, sehingga kalau ada perubahan data, perubahan skor lah tadi ya, perubahan skor, maka bakal langsung diupdate di activity.xml ini. Nah, ini ya score view-nya udah kita bikin buat model keduanya. Nah, kita lanjut di activity.xml ini kita implementasiin button tadi ya. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa. Nah, ini tadi nih ya. Kita harus ngimplementasiin data kedua tadi ya. Jangan data lagi. Kita masukin di sini variabel. Nah, variabel keduanya itu harusnya view model. Nah, ya, view model ya. View model. Nah, view model ya. Di sini kita bikin path-nya berada di mana, example 9 dot di score view-nya ya. Nah, setelah kita deklarasiin variabelnya, kita bikin button-nya. Button ya. Salah. Button. Nah, dalam button ini kita bakal bikin buttonnya tuh ya work content kayak biasa ya. Content. Nah, di sini Android. Kita kasih teks ya. Android text. Teksnya itu mungkin masukkan nilai. Oh, nggak usah naikkan nilai ya. Naikkan nilai. Terus kita bikin on click. Nah, sini kan ada fitur buat on click. Nah, on click kita kasih annotation lagi ya. Biar kita ambil update score yang ada di sini gitu. Mana activity annotation.
klik view model dot update score. Nah, update skornya mau berapa gitu. Update skornya mungkin kita kasih berapa ya? Update skornya mungkin 80. Nah, ya 80 ya, 80. Di sini kan skor view-nya kita default ke 20, 30, 40 lah. Pokoknya di bawah 70 kan. Kita update di sini 80. Nah, di 80, jangan lupa tutup ya, kurung. Terus kita kasih layout lagi ya. Lalu margin bottom, oh janganlah. Kita harus margin top guys. Margin top. Nah, margin top 30 lah, 30 dp. Karena kita sudah mendeklarasikan button di sini ya, button dan text view yang sudah kita deklarasikan semuanya tadi ya, data baru yaitu data view model tadi, di mana kita bakal nangkep ini ya, nangkep data update score atau method update score ini. Ibaratnya ya, ketika button ini menaikkan nilai, nah nanti dia bakal nge-update skornya 80 karena kita udah nge-init apa sih? Mana tadi? Nge-init score view ini awalnya 40 nanti bakal berubah menjadi 80 gitu. Nah, langkah selanjutnya nanti kita bakal nah ini nih. Kita bakal modifikasi main activity ini ya. Pertama, mungkin kita bakal ngedeklarasiin yang namanya private let init var binding. Nah, ini fungsinya buat agar kita dapat ngeakses elemen-elemen binding yang ada pada file XML itu ya. Terus kita bakal akses juga yang namanya variable view model. Nah, view model score view tadi ya, score view by view models lagi. View models. Ini kecil harusnya. View models. Nah, di sini harusnya kurungnya ini. Nah, di sini untuk bindingnya nih kita bakal ubah dikit. Data binding ini kita kasih binding aja. Binding. Nah, biar datanya itu saya sudah jelaskan ya, bakal akses layout yang ada di activity.xml. Nah, di sini selanjutnya kita bakal bikin ini hapus aja ya. Ini hapus. Nah, default datanya sudah kita bikin ya tadi ya di bagian score view tadi ya. Nah, di sini kita bikin binding dot lifecycle owner. Nah, ini fungsinya agar kita apabila live data itu terjadi perubahan ya, nanti bakal otomatis ngerubah UI-nya tadi melalui data terbaru gitu. Nah, di sini binding kita panggil dot view ya, view modelnya sama dengan view model. Nah, di sini kita ngambil ini ya, ngambil XML atau nilai-nilai view model yang ada di activity.xml ini. Kita deklarasiin view model ini. Nah, selanjutnya kita bakal nge-offset live data ini dan kita ikat ke binding.student tadi ya. Istilahnya kita bakal ngebikin kalau ada rotasi atau perubahan konfigurasi data, nah nanti data ini tetap berubah gitu. Sesuai dengan konsep live data tadi ya. View model dot student observe this command server student harus dia student ini kalian harus hati juga ya kalau harus
kalian ngedeklarasiin data modulusnya kecil, data kelasnya kecil, huruf S-nya di sini harus kecil juga ya. Karena saya ngedeklarasinya pakai huruf gede, maka saya harus pakai huruf gede. Student. Nah, di sini kita binding student tadi ya. Binding dot student sama dengan student. Nah, huruf gede. Student. Nah, udah jadi. Di sini kita bakal tinggal running. Install successfully. Loh, kok force close? Sekali lagi ya, kita coba. Kenapa ya? Sabar ya, kita coba cek loketnya ya. Nah, kalau ada error biasanya, nah, modern activity. Coba kita running lagi. Activity. Oh, pantesan. Ah, penting juga nih. Jadi kita harus ngeimplementasiin library fragment juga ya. Mungkin karena fitur yang ada dalam kita ambil tadi ngeimplementasiin salah satu library yaitu fragment. Nah, di sini kita Android X fragment. Nah, kita sync dong sekali lagi. Kita sync. Kita sabar ya, kita tunggu proses Gradle-nya. Nah, di sini kira-kira begitulah pengimplementasiin live data yang sederhana ya. Karena berarti kita harus nge-import library fragment juga ya. Biar tidak terjadi force close kayak tadi. Mungkin salah satu fitur yang kita gunain menggunakan fragment ya berarti. Nah, setelah ini ya coba kita running lagi ya. Agak lama ya prosesnya. Jadi kita harus ingat juga ya bagaimana konsep live data tadi ya. Harus ingat live data itu semacam kalau kita melakukan perubahan di dalam UI, maka live data bakal ngambil itu dan bakal ngerubah tadi. Setelah kita ngerubah di sini nilainya ya. Live data bakal ngerubah juga gitu. Di sini saya pause dulu ya kali ya, kelamaan cok. Nah, di sini install udah sukses ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Di sini awalnya name-nya Sylvie, skor 40, grade D fail ya, karena di bawah 70. Kita naikkan nilai. Nah, bakal pas karena skor 80, grade B dan pas. Kalau kita ubah lagi ya, nilai ini buttonnya tadi ya, view model update skornya tadi jadi misalnya 70. Kok 70 misalnya. Nah,
dia bakal berubah juga sesuai dengan konsep live data tadi. Nah, mungkin sekiranya begitu ya, bagaimana kita mendemonstrasikan, implementasikan library data binding dan dengan juga live data tadi ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.